Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dunia hobi. Baik, kita lanjut pada pembahasan tanam melon kita. Baik, tanaman melon kita pada hari ini sudah berusia 8 hari HST setelah tanam ya, pindah tanam ya. Baik rekan-rekan semua, pada usia seperti ini sudah waktunya kita adakan pemupukan yang pertama. Tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya yaitu untuk pohon melon sendiri sudah bertambah daunnya dan kelihatan sudah bisa menyerap nutrisi dari dalam media tanah gulutan ini. Nah, itu tandanya. Jadi ketika baru tanam atau 2 hari setelah tanam itu kan kondisi tumbuhan pindah tanam itu sedikit stres ya. Jadi walaupun kita kasih makan apapun tentunya kurang efektif, kurang maksimal dalam penyerapannya. Jadi pada usia ke-8 ini batang melon kita sudah kelihatan segar. Ini kebetulan sudah saya kocor ya, sudah saya kocor. Nanti untuk pemupukan akan saya tunjukkan, ataupun saya berikan teori saya. Itu untuk rekan-rekan semuanya tentu mempunyai cara masing-masing ya. Baik, untuk selanjutnya sambil kita mengurus melon ini diantaranya dengan spray, dengan pengocoran pupuk, tentunya ada beberapa persiapan susulan yang harus kita harus kita selesaikan sedikit demi sedikit dengan harapan nanti ketika waktunya sudah selesai dan sudah siap, jadi kita tidak terburu-buru. Apa saja yang perlu kita perhatikan, kita lihat di bawah. Oke Mas Bro, kita lanjut. Itu tanaman melon kita sudah memperlihatkan eksistensinya, sudah kelihatan hijau kalau dilihat dari lurus seperti ini ya. Nah, inilah kegunaannya, gulutan itu lurus, rapi, itu kita akan betah ketika untuk mengurus tanaman tersebut. Bisa rekan-rekan lihat semuanya. Baik, renak-renik apa saja yang harus kita persiapkan sambil kita menunggu melon ini kita tumbuh? Di antaranya adalah tambang. Ini tambang ini adalah tambang untuk nanti merambat si tumbuhan melon tersebut. Oke rekan-rekan semuanya, untuk kali ini saya tanamnya dengan metode batang pokok ya. Nanti batang pokok itu akan kita piara satu saja, jadi kita nggak akan memelihara batang air ataupun dibikin cabang 2. Nah, untuk saat ini karena musimnya terlalu ekstrim, saya akan gunakan metode tunggal ya, tunggal satu saja. Nah, jadi batang pokok nanti kita pangkas ke cabangnya nanti di kemudian hari berikutnya, nanti coba akan saya videokan. Nanti akan kita pangkas sampai daun 6, selebihnya itu kita sisakan untuk proses pembuahan. Baik rekan-rekan semuanya, karena kita akan mempergunakan metode batang tunggal, makanya kita persiapkan tali ini. Nah, seperti ini tali sampai ke atas seperti itu ya, semuanya seperti itu. Jadi nanti akan mempermudah saat kita menyepray atau untuk mengurus tanamannya. Kemudian untuk tanaman sawah ini setelah melon lagi dan melon lagi seterusnya ya, ataupun yang sering dikenal dengan sistem lahan janda ataupun lahan bekas melon, kita tanam melon. Apakah bisa? Kenapa tidak? Semuanya bisa, dengan ada cara tersendiri, ataupun rekan-rekan mungkin juga bisa. Seyogyanya seperti tumbuhan yang lain, setelah padi lagi, setelah singkong lagi, setelah jagung lagi, itu bisa saja. Nah, seperti itu. Cuman kan untuk perlakuan, untuk pemupukan berbeda-beda. Baik, sambil kita nunggu pertumbuhan melon ini, tali ini segera kita persiapkan ya.
Nah, jadi nanti ketika ini sudah mulai siap rambat, tali ini sudah selesai. Jadi kita nggak dikejar-kejar pekerjaan. Terus nanti ada beberapa pernak-pernik lain, yaitu tentang tambang gantung, bagaimana cara membuatnya, itu nanti akan saya videokan. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan lanjut untuk pemupukan. Apa saja pemupukan dengan metode saya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pemupukan untuk tahap awal ini, untuk saya saat ini saya pergunakan adalah NPK 1616, boleh merek apa saja ya. Terus kemudian saya memakai asam humat, terus kemudian ada ultradap. Baik, dan ada perlu tambahan sedikit karena ini cuacanya ekstrim, karena ekstrim ya, musim penghujan. Ini karena kemasannya nggak ada, ini KCL ya. Baik, untuk dosisnya per 1000 batang untuk tahap awal ya, untuk starter ya, untuk starter pertumbuhan saya pergunakan Mutiara. Untuk per 1000 batangnya 1100 batang ini saya gunakan Mutiara NPK ini kurang lebih 1,5 kilo. Ya, irit sekali kan ya, 1,5 kilo. Kemudian untuk asam humatnya ini kurang lebih setengah kilo. Kemudian untuk ultradapnya cukup 1 bungkus ataupun untuk kemasan 1 kilo. Nah, kemasan 1 kilogram ya. Dan untuk KCL nya, penambahan KCL itu ditambahkan 10 sendok makan saja. Itu untuk KCL nya kalau saya pakai yang pupuk ya. Untuk rekan-rekan semuanya boleh dengan yang cair dikocorkan ataupun dispraykan, tergantung kesenangan masing-masing. Baik, caranya keempat pupuk ini tadi yang telah saya sebutkan tadi, ini dimasukkan ke ember, itu ditambah 5 gayung air ya. Karena kenapa 5 gayung air? Untuk 1100 batang ini dalam pengocoran itu akan memerlukan sekitaran 5 tangki kocor ya. Jadi dengan harapan dari 5 gayung tadi ini kita campurkan semuanya, tambah KCL sekitar 7 sampai 10 sendok, kita aduk. Nanti tank kocor itu kita isi air, kita tambahkan ramuan ini tadi, itu 1 gayung. Nah kemudian kita kocorkan. Nah demikian untuk pengocoran kurang lebih itu kalau saya ya, untuk starter pertama itu kurang lebih ya sekitaran 50 sampai 70 mili per batang ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu lah. Kalau terlalu banyak nanti takutnya ada apa ya, terlalu overdosis atau gimana. Untuk starter itu cukup sedikit-sedikit saja karena itu dikocorkan di batangnya. Jadi di bawah batangnya pas, belum di lubang kocor ya. Beda lagi nanti kalau pemupukan kedua itu sudah kita di lubang kocor, karena untuk di lubang batang itu sudah susah karena daunnya sudah nutup gitu ya. Nah, tadi di lubang kocor seperti itu. Baik teman, untuk pemupukan itu untuk rekan-rekan silahkan berimprovisasi sendiri-sendiri. Tank kocornya seperti apa, boleh manual dengan ember, dengan takaran per batang itu setengah gelas atau bagaimana, itu silahkan berimprovisasi sendiri-sendiri. Boleh juga menggunakan tank semprot elektrik, bisa juga. Ada dengan alat khusus juga, ada juga seperti itu. Ada yang dengan sistem diinfuskan. Jadi ketika lahan itu memakai drip, itu selang pupuk ini yang sudah kita aduk ini di dalam tong, nanti diinfuskan ke pipa gurung dari mesin tersebut, dengan sendirinya akan tersuplai ke masing-masing tanaman. Baik, untuk perawatan berikutnya jangan lupa setiap 2 hari sekali, ada hujan ataupun tidak ada hujan, usahakan disemprot fungisida dan insektisida.
Fungisida itu silahkan di rolling ya, di rolling. Hari ini memakai yang antrakol misalkan, besok memakai yang apa, dengan catatan itu bahan aktifnya harus berbeda untuk rolling tersebut ya. Terus untuk fungisida andalan saya, mohon maaf bukan tidak percaya dengan satu produk, saya lebih percaya menggunakan sulfur buatan saya sendiri. Nah, sulfur itu ya mungkin rekan-rekan sudah banyak tahu lah ya, jadam sulfur itu bisa bikin sendiri dengan ramuan mungkin belerang sulfur dengan kapur. Nah, seperti itu. Silahkan cari di YouTube, mungkin sudah ada. Baik, untuk fungisida seperti itu. Kemudian insektisida itu di rolling juga untuk 2 hari sekali juga. Ada penyakit atau tidak ada penyakit, dengan dosis rendah seyogyanya diadakan spray dengan rolling dengan bahan aktif yang berbeda. Baik, seperti tadi dengan fungisida juga dengan cara di rolling bahan aktif yang berbeda juga seperti itu sama. Kemudian untuk nutrisi dan penyakit ataupun hama khusus ya. Jadi kalau untuk nutrisi berkebutuhan khusus, nah, seperti penyakit berkebutuhan khusus itu ada, silakan nanti teman-teman berimprovisasi. Maksud saya seperti ini. Ketika untuk nutrisi daun, ketika daun kita kurang sedikit kaku atau tebal, nah nanti di spray dengan nutrisi untuk daun. Ketika penyerapan pupuk terlalu lambat, nanti kita semprot dengan KCl cair seperti itu biar pemaksimalan penyerapan. Begitu juga untuk penyakit yang perlu perlakuan khusus. Misalkan kok diserang dengan hama yang misalkan ada oret-oret ya, bahasa saya ya, yang ada gambar di daun itu ataupun yang lain, silakan teman-teman cari obat khusus yang untuk penyakit tersebut sekiranya teman-teman merasa itu bisa menanggulangi penyakitnya. Demikian untuk part kelima ini. Untuk mudah-mudahan sukses semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.